Halo, jumpa lagi dengan saya Insinyur Memasak. Kali ini saya memasak capcay. Oke, ini saya langsung masukkan ya bumbunya tadi, bawang merah, bawang putih. Lantas bumbu capcaynya sudah saya masukkan. Mereknya apa? Saya tidak beritahu ya. Ini rahasia karena ini saya bukan iklan. Oke, sekarang saya tambah air. Tadi dikasih masuk bakso ya. Bagi Anda yang urban society ya. Urban society itu adalah orang yang kerja di kota, lantas kos. Nah, Sabtu-Sabtu begini, libur-libur begini, cobalah belajar masak. Karena bumbu-bumbu yang di sekitaran Anda itu banyak. Anda tinggal beli saja di Shopee maupun di TikTok tentang wajan, kompor murah-murahan. Lantas sutil ya, ini sutil namanya nih ya, sutil. Terus apalah untuk peralatan dapur, terutama bagi laki-laki nih saya ya. Ini sekarang dimasukkan lagi yang namanya kembang kol ya, kembang kol. Saya masak capcay hari ini. Oke, sedap. Nah, dulu waktu saya sendiri memang jujur saya tidak masak karena tahun 84-an waktu saya merantau ke Jakarta itu kan ya, masakan di pinggir jalan banyak murah-murah, nasi goreng lah, mie, ada capcay juga. Tapi saya dulu hobinya makan nasi goreng sama warung Tegal. Warung Tegal karena murah meriah, cepat saji. Ya kalau Padang jarang-jarang sih karena sayurnya kurang ya. Saya senang yang banyak sayur. Nah, karena sayur itu adalah salah satu makanan yang bisa membersihkan usus kalian ya. Karena usus bersih, insya Allah kesehatan itu lancar. Oke, sekarang saya suplai lagi masakan lainnya. Sebentar lagi adalah setelah saya oseng-oseng begini, kembang kol. Sekarang saya tambah lagi wortel. Wortel ya, para profesional muda ya. Anda jangan sedikit-sedikit makan di luar, sedikit-sedikit pesan GoFood, jangan. Itu memang memanjakan Anda, tapi membuat boros, lantas membuat tidak kreatif. Ya, tidak kreatif. Jadilah orang itu yang kreatif gitu ya. Untuk di kos-kosan Anda gitu, yang kreatif. Memang memudahkan sih. Ada yang alasannya, kalau nggak gitu kan kita tidak beri kasih makan orang itu GoFoodnya, lantas yang jual makanan, lantas yang mengantarkan. Saya tambah air lagi sedikit ya supaya segar. Nah, ini sekarang saya tambahkan kecap Inggris ya, kecap Inggris secukupnya ya untuk penyedap. Oke, lantas saya tambahkan lagi saus tiram. Saus tiram secukupnya ya. Lantas diaduk terus ya. Untuk begini nih masak capcay ini, karena kalau bagi Anda yang ingin diet ya, yang ingin diet ya, makanan capcay sangat sehat karena banyak mengandung sayur-sayuran. Bakso pun kan itu ya, daging giling. Ini daging bagusnya sih bakso Anda bikin sendiri, di pasar banyak ya. Anda beli daging sedikit, nanti suruh tukang giling di situ dicampur tepung. Itu lebih lebih terpercaya sourcesnya. Sources apa itu sources? Ya, artinya sumber makanan yang Anda beli itu lebih terpercaya dari segi halalnya, dari segi bersihnya dan sebagainya. Dan ini untuk wortel ini ditunggu sampai agak sedikit matang gitu ya, supaya
supaya dia tidak keras ya. Kenapa digoyang terus? Supaya tidak tidak gosong. Karena kalau dibiarkan saja kan di bawahnya itu gosong. Oke, sekarang saya tambah lagi sawi putih ya. Wah, banyak ini makanannya nih. Ya. Tidak kalah lah dengan chef-chef yang ada di TV. Tidak kalah. Kenapa tidak kalah lah? Iyalah, orang gampang bumbunya. Buat apa Anda ngulek-ngulek, beli aja bumbu yang ada mereknya itu satet-satetan. Saya tidak mau sebutkan produknya ya. Kecuali nanti ini apabila bagian research developmentnya menonton video saya, nah dia lantas mend-DM saya, lantas saya dijadikan marketing manager, why not? Kenapa enggak? Tidak apa-apa ya kan, namanya juga mereka usaha, saya pun usaha. Namanya juga ya cari nafkah. Begitulah kira-kira. Sekarang saya tambahkan lagi pokcai. Wah, masya Allah, banyak bener ini. Banyak bener ini sayurnya. Sayurnya banyak sekali ya. Nah, ini bagi Anda yang belajar untuk diet, masakan capcay sangat baik. Dan apabila ada yang mengatakan, wah saya kalau tidak nasi tidak nendang, bohong, itu enggak juga ya. Karena orang-orang vegetarian itu ya ternyatanya kuat tuh. Mereka vegetarian itu lauknya hanya makan. Saya punya teman itu vegetarian, dia lauknya cuma telur. Lain-lain yang bersifat makhluk ya tidak berminat gitu ya. Oke, bagi yang Anda menonton video saya silahkan di komen apa kira-kira kekurangannya, di komen-komen ya. Silahkan di komen dan dibuat like and subscribe juga oke ya. Karena bagi Anda untuk memasak ini tidak sukar dan tidak mudah juga bagi orang yang malas. Tidak mudah karena malas lah beli kompornya, beli wajannya, beli sutilnya, beli barang-barangnya di pasar. Malas, saya mau yang simple. Wah, oke, please, no problem. Tapi nanti Anda terasa setelah Anda berumah tangga. Oke, setelah Anda, dan silakan dipencet love-nya ya. Setelah dipencet love-nya. Karena nanti Anda terasa apabila sudah berumah tangga. Terutama ini saya menasihati laki-laki ya, laki-laki insinyur muda ya, insinyur muda laki-laki atau siapapun lah yang laki-laki yang hidup di perantauan sebagai urban community itu harus mau membiasakan diri seperti ini. Karena Anda kalau nanti sudah terbiasa, sudah punya istri, malas pula istrinya hamil, nggak punya pembantu karena bayarannya cukup mahal. Karena nanti kan apabila DPR sudah mengesahkan undang-undang asisten rumah tangga, itu nanti Anda meng-hire asisten rumah tangga harus membayarnya sesuai dengan UMR setempat. Nah, ini UMR setempat itu nantinya Anda mempekerjakan mereka itu ya jam kerja itu bagaimana ya, rata-rata kalau seminggu 6 hari kerja berarti rata-rata kerja 1 hari itu 7 jam ya, atau 7 jam tiap hari, Senin sampai Jumat lah, nanti Sabtunya setengah hari seperti itu. Lantas bagaimana kalau kerjanya malam? Ya lembur. Makanya kalau yang undang-undang itu sudah diresmikan, nanti untuk asisten rumah tangga saya rasa tidak semua yang bisa tinggal di rumah, karena Anda nanti akan menyiapkan biaya-biayanya mahal ya kan, tempat kamar, makan ya kan, tidur dan sebagainya itu Anda menyiapkan semuanya.
Namun demikian apabila yang bersangkutan itu mereka kerja harian, bisa juga. Karena saya punya teman yang di Australia, warga negara Australia, itu dia sudah tinggal di sana lama, orang Indonesia tentunya, ya. Jadi asisten rumah tangganya itu datang bawa mobil limusin, tuh dulur, bawa mobil, wow keren, dia datang kerja cuma 2 jam 3 jam, setelah itu pulang, ya. Itu gajinya lumayan itu, karena saya punya teman juga yang ke Australia itu kerja sebagai pemetik apel saja gajinya 40 juta, ya kan. Mengapa kok mahal begitu? Karena Australia ekonominya bagus, pajak yang dipungut itu betul-betul dialokasikan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, karena seperti itu, ya. Dan sehingga apa namanya, sehingga pajak berapa di sana tuh pajak, kalau Anda berpenghasilan 18.000 ke atas, ya, itu pajaknya nah main-main, ya. Menurut teman saya itu yang orang bule 49%. Oh my god, 49% itu hampir separuh gaji Anda dipungut itu. Namun dikembalikan ke infrastruktur, ke fasilitas-fasilitas umum itu bagus, ya kan, tidak dikorupsi. Kalau di sana itu begitu. Nah, kalau korupsi mereka malu, karena mereka tuh dengan kata-kata jail atau penjara tuh malu, mereka gengsi. Ya, orang yang mau masuk penjara tuh karena orang-orang benar-benar orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang mohon maaf yang tidak berpendidikan gitu, ya, yang mau masuk penjara. Nah, sekarang saya akan mencicipinya, ya, akan mencicipinya sedikit-sedikit. Kira-kira rasanya bagaimana? Ya, kira-kira rasanya bagaimana? Nah, ini saya akan Bismillah. Wah, lumayan, enak, rasanya pas, tidak terlalu asin, karena mungkin campuran ini, ya, campuran saus tiramnya segala macam, ya. Saus tiram silahkan merek apa saja boleh, kecap asin merek apa saja boleh, garam apa tadi, kecap Inggris merek apa saja boleh, capcay juga begitu, merek apa saja boleh. Saya tidak iklan di sini, ya, tapi apabila ada produser yang menonton video saya ini lantas apa namanya mengontrak saya, alhamdulillah saya juga tidak menolak. Oke, saya rasa begitu aja, karena rasanya sudah enak. Saya sebentar lagi akan melanjutkan makan saya, bukan lagi mencicipi. Oke, begitu, terima kasih, bye bye, sampai jumpa.